kerja kek, ya biasa kek kerja-kerja serabutan ikut teman. Daripada saya menganggur, kok kenapa gerbong-gerbong di depan pada kosong ya kek? Padahal di sini rame banget. Kakek kurang tahu. Kata orang-orang gerbong 13 mereka trauma. Soalnya sering melihat berita kecelakaan. Kecelakaan kereta itu sering terjadi di gerbong paling depan. Jadi kalau gerbong belakang katanya minim resiko kecelakaan. Makanya semua pada maunya di gerbong 13. Oh, saya baru tahu kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Kali ini kita kedapatan cerita dari Mas Iqbal. Ya, Mas Iqbal ini diceritakan oleh pamannya yang dilatari tahun 80-an. Kala itu pamannya Iqbal nih lagi ada proyek di Jakarta yang kurang lebih berbulan-bulan lah ia mengerjakan proyek itu di Jakarta, lalu ia ingin pulang ke kampung halamannya. Ya, kampung halamannya itu di daerah Boyolali. Namun kejanggalan pun terjadi ketika ia naik kereta api. Ada beberapa kisah horor yang ia hadapi di kereta itu. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Ya, jangan dipikirkan dan jangan dirasakan karena mereka akan datang. Pasangin seperti kalian dan nikmatilah cerita ini. Ini saya bacain ceritanya POV dari Omnya Iqbal. Aku adalah seorang buruh proyek yang dimana ketika kerja itu hingga berbulan-bulan di Jakarta. Pada kala itu aku dapat proyek di Jakarta sekitar 6 bulan lamanya. Akhirnya proyekku habis dan aku harus pulang menemui istriku di kampung halaman, yaitu daerah Boyolali. Aku pulang kampung menggunakan transportasi kereta api. Kala itu aku berangkat ke stasiun pukul 3 sore karena aku harus membeli tiket dulu. Karena pada masa itu di tahun 80-an gak ada yang namanya tiket online. Jadi harus beli di loket langsung. Jam menunjukkan jam 4 sore. Ya aku beli tiket. Akhirnya aku mendapatkan tiket ke stasiun arah tujuan Boyolali. Di stasiun aku menunggu sambil merokok di ruang tunggu kereta api jurusan daerah. Jam pada saat itu menunjukkan kurang lebih jam 6 sore. Bisa dibilang hampir pengen maghrib lah. Awal mula aku merasakan aneh, yaitu ketika aku melihat ada seorang kakek tua yang sedang duduk di pojok, dimana itu adalah tempat ruang tunggu kereta api yang nantinya akan datang menuju kota tujuanku nanti. Aku merasa aneh melihat kakek tua itu. Tampilannya seperti tampilan zaman dulu. Pakai baju kemeja hitam yang bisa dibilang seperti baju-baju jawara. Wajahnya sangat pucat, tatapannya sangat tajam. Setelah menunggu lama, akhirnya kereta aku pun tiba. Pada malam itu penumpang tak terlalu banyak. Aku di bagian gerbong urutan 8 dari beberapa gerbong lainnya. Jadi aku berjalan dari gerbong 3 depan menuju gerbong 8 belakang. Mungkin bisa dibilang satu gerbong hanya 3 atau sampai 4 orang aja. Aku tidak menghiraukan gerbong di belakang yang jelas gerbong itu banyak. Pada malam itu suasana sangat dingin karena sehabis hujan. Setelah aku sampai di nomor urut tiket yang aku pesan, ternyata kakek tua yang tadi aku lihat di kursi ruang tunggu, kakek tua itu adalah penumpang yang sama denganku, yaitu kereta tujuan yang sama. Mungkin ia akan turun di stasiun yang berbeda. Cuman aku nggak tahu nih kakek tua itu akan turun di mana. Dalam perjalanan aku mencoba tidur, tapi tidak bisa karena aku merasa kayak gelisah gitu. Sang kakek tua itu duduk persis di barisan sebelah kananku, yang bisa dibilang beda bangku. Aku merasa kakek tua itu mencoba untuk berinteraksi denganku, tapi sepertinya ia merasa riskan denganku. Setelah perjalanan menghabiskan waktu 1 jam, aku bangun dari tempat dudukku untuk pergi ke toilet karena aku sudah tidak tahan rasanya. Akhirnya lega sehabis buang air kecil dari toilet. Namun ketika aku buka pintu toilet, aku terkejut karena kakek-kakek itu tiba-tiba ada di depan pintu toilet.
Sontak dong, aku terkaget. Kakek bikin kaget aja, kek. Aku berkata seperti itu. Emang kakek mau ke kamar mandi? Aku bilang gitu kan. Kakek itu berkata, enggak cu, enggak, kakek nggak pengen ke kamar mandi cu. Kakek mau ke belakang, mau ketemu teman-teman kakek. Aku kaget dong. Lah, emang teman-teman kakek di mana? Aku bertanya sama beliau. Beliau berkata, itu ada di gerbong 13. Soalnya tadi saya salah duduk cu. Pas lihat tiketnya, oh begitu. Kakek emang mau pergi kemana? Dari mana juga nih kek? Kakek abis dari rumah saudara mau pulang. Cucu mau ikut nggak ke sana? Daripada di sini sendirian, orangnya sepi. Biar ada temen ngobrolnya di sana. Sambil tersenyum, sang kakek-kakek itu menatapku. Kakek itu berkata lagi, di sana juga ada gerbong tempat jualan makanan cu. Jadi cucu bisa ngopi-ngopi di sana. Di sana mah rame. Aku berpikir sejenak. Ya udah deh kek, aku mau ikut kakek. Sembari aku tuntun deh kek. Akhirnya aku menuntun kakek-kakek itu untuk menuju gerbong 13. Dari gerbong 8 yang aku tempati bersama beliau. Akhirnya aku ikut di belakangnya, aku tuntun. Bener aja, di gerbong itu ramai sekali orang. Banyak orang yang sedang bercanda tawa. Ada beberapa anak kecil yang di pangku. Ada juga penumpang lansia. Tapi bisa dibilang nih penumpangnya semuanya hampir rata-rata sudah parubaya. 70% nenek-nenek dan kakek-kakek. Sisanya orang biasa dan anak kecil. Ada salah satu penumpang yang menatapku begitu sinis, yaitu seorang nenek memakai kerudung yang hanya menutup belakang rambutnya saja. Setelah aku melewati gerbong 13, aku merasa seperti ada yang aneh. Kakek yang tadi aku temui, ia duduk akhirnya di samping teman-temannya, bagian barisan kanan dari saya. Ternyata semua teman-temannya pun sama, berpakaian baju hitam, kemeja gitu, kayak baju-baju jawara. Aku berjalan lagi ke gerbong 14. Dan ternyata di gerbong 14 benar ada sebuah gerbong tempat pemesan makanan. Di sana aku memesan kopi. Mbak, aku mau pesan kopi ya. Namun mbak itu hanya terdiam dan tak berkata apa-apa. Hanya menundukkan kepala. Kopi hitam ada kan mbak? Lagi-lagi ia hanya menganggukkan kepala. Ya, pada masa itu kereta memang masih belum semuanya ada AC-nya. Aku setelah mendapatkan sebuah kopi dari mbak yang tadi aku pesan, aku duduk tuh di gerbong itu dan merokok di sisi jendela, menatap malam yang gelap gulita. Sepanjang perjalanan aku hanya melihat gemerlapnya malam melewati sawah-sawah yang penuh dengan kegelapan. Lalu ada seorang anak kecil yang menghampiriku. Anak itu menatapku cukup lumayan lama. Sehabis aku memberi senyuman padanya, anak itu langsung lari ke arah gerbong 13. Aku masih duduk di samping jendela gerbong 14 sambil menikmati kopi yang tadi aku pesan. Kakek yang tadi aku jumpai, ya pemesan kopi juga ternyata dia. Kek, duduk sini sama aku. Akhirnya sang kakek itu duduk di depanku sambil membawa kopinya. Kami duduk berhadapan di tempat itu. Kami akhirnya mengobrol banyak tuh. Kakek tinggal di Jakarta juga kek? Aku bertanya ke beliau. Enggak, saya habis berkunjung. Emang cucu asli Jakarta? Bertanya kepadaku. Kakek, saya hanya kerja kek. Ya biasa kek, kerja-kerja serabutan ikut teman. Daripada saya menganggur. Kok kenapa gerbong-gerbong di depan pada kosong ya kek? Padahal di sini rame banget. Kakek kurang tahu. Kata orang-orang gerbong 13, mereka trauma. Soalnya sering melihat berita kecelakaan. Kecelakaan kereta itu sering terjadi di gerbong paling depan. Jadi kalau gerbong belakang katanya minim resiko kecelakaan. Makanya semua pada maunya di gerbong 13. Oh, saya baru tahu kek. Setelah lamanya aku mengobrol dengan sang kakek, akhirnya sang kakek pergi ke gerbong 13. Cu, saya ke depan dulu ya. Silakan kek, silakan. Akhirnya setelah beberapa jam kemudian, kereta api itu berhenti di sebuah stasiun. Dan aku melihat semua rombongan 13 itu turun di stasiun tersebut. Sang kakek pun melambaikan tangan padaku. Aku masih aja di gerbong 14 menikmati kopi itu.
Ya, kala itu aku merasa ngantuk. Aku harus pindah gerbong ke gerbong 13. Karena aku merasa kalau misalkan aku harus ke gerbong 8 lagi, itu sangat jauh jalannya. Jadi aku ke gerbong 13. Dan gak enak juga lama-lama di tempat OP itu. Akhirnya aku tertidur di gerbong 13 karena aku merasa nyaman gitu. Ada beberapa orang pun di gerbong 13, jadi aku merasa terjaga. Singkat cerita, stasiun tujuanku sudah sampai. Aku masih tertidur. Aku dibangunkan oleh salah satu petugas kereta yang dimana itu adalah akhir tujuan stasiun yang sudah sampai. Mas, ini udah pemberhentian terakhir loh. Silakan turun mas. Sambil mengucap mata, aku bangun. Oh iya pak, terima kasih pak. Aku mengucap mata dan aku turun lewat pintu belakang yang dimana itu dekat penyeberangan ke gerbong 14. Itu adalah tempat makanan-makanan tersebut. Aku merasa aneh. Perasaan semalam ada tukang makanan dan minuman di sini. Tapi pas aku lihat gerbong yang aku tempati itu bukan gerbong 13, melainkan gerbong 9. Dengan penuh rasa penasaran, aku menghampiri petugas. Pak, saya mau nanya nih. Gerbong ini tuh sampai berapa ya pak? Gerbong ini sampai 12 mas. Gerbong yang mas tempati ini adalah gerbong terakhir. Gerbong 9, sisanya itu adalah bagian mesin dan bagian gerbong yang kosong. Kenapa emang mas? Masa sih? Gitu. Iya mas bisa lihat sendiri, ini gerbong cuma 12. Saya sepanjang perjalanan pulang hanya bertanya-tanya pada diri saya sendiri gitu. Kakek-kakek yang tadi itu dan anak kecil yang saya lihat itu siapa? Bahkan banyak orang di gerbong 13, sedangkan gerbong itu cuma sampai 9. Terus semalam yang saya minum itu apa? Dan yang melayani saya itu siapa? Wallahualam. Dan ketika aku berkonsultasi kepada orang-orang sekitar di kampung halamanku, ada yang mendeskripsikan seperti ini. Bisa saja itu adalah arwah-arwah penasaran dari bekas kecelakaan kereta api tersebut. Yang dimana gerbong 13 itu adalah gerbong yang terakhir ataupun gerbong paling ujung. Dan itu mungkin aja bisa jadi dibalik. Gerbong 13 atau gerbong 14 itu adalah gerbong awal 2 atau 3 gerbong pertama dari kepala kereta api. Ketika orang-orang berpendapat seperti itu, aku makin merinding. Dan sampai sekarang aku bertanya-tanya, mereka itu siapa? Dalam perjalanan aku berinteraksi dengan makhluk goib. Wallahualam. Nah, itu adalah cerita singkat dari Omnya Iqbal, pecinta Unlogic Story. Jika kalian ada cerita-cerita lain, kalian bisa kirim ke alamat yang ada di kolom deskripsi ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang, agar kita mendapatkan cerita-cerita horor lainnya dan di luar logika. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya di bawah, lalu share ke teman-teman kalian yang pecinta horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.